Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, summa amma ba'd. Hadirin dan hadirat Bapak dan Ibu sekalian, ikhwati wa akhwati fillah, alhamdulillah pada hari ke-14 bulan Ramadan ini kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala kekuatan dan kemampuan untuk hadir melaksanakan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan kajian subuh hingga syuruk. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kami hormati, ini hari ke-14 kita masuk ke jalan menuju surga yang ke-14. Ini bisa pas begini ya, alhamdulillah, walaupun libur 2 hari tapi jalannya pas, jalan ke-14. Jalan menuju surga yang ke-14 adalah membaca doa Sayyidul Istighfar. Membaca doa Sayyidul Istighfar. An Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Sayyidul Istighfar. Sayyid itu artinya pemimpin. Sayyidul Fawaris itu artinya pemimpin para penunggang kuda. Sayyid itu pemimpin. Sayyid boleh disematkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Sayyiduna. Boleh juga disematkan kepada makhluk seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dan boleh disematkan kepada sahabat serta para pemimpin lainnya. Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau dalam dibaca ketika sholat, berselawat ketika sholat, membaca tasyahud al-akhir, maka jangan ditambah ya, karena hadisnya menyebutkan Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim ya, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Di situ Muhammadnya enggak ada Sayyid. Kemudian jangan ditambah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Tidak perlu ditambah karena itu ajaran Nabi persis seperti itu. Itu kan ada sahabat yang bertanya, bagaimana kaifa nusolli alaika ya Rasulullah, maka beliau menjawab dengan salawat itu. Itu persis doa tahiyat dan tasyahud. At-tahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibat. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tidak perlu ditambah assalamu ala nabi. Ada sebagian orang menambah seperti itu dengan dalih bahwa Nabi Muhammad sudah meninggal. Nabi Muhammad sudah meninggal atau enggak meninggal, pokoknya ajarannya begitu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wassalatu wassalamu ala Muhammad. Jadi at-tahiyatu lillahi wassalatu wattayyibat assalamu alaika. Ada alaika. Ada memang riwayat yang mengatakan ya Rasulullah, ada yang mengatakan, sahabat mengatakan itu kan ketika Nabi ada. Ketika Nabi enggak ada, ucapkanlah Allahumma assalamu ala nabi. Tapi pendapat ini dhaif ya, dhaif karena
memang ini doa untuk umum. Seandainya begitu, tentunya Nabi akan mengatakan wassalatu alaika, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu, ini khusus saya hidup, dan kalau saya mati nanti gantilah assalamu ala nabi. Tapi enggak kita dapatkan hadis yang semacam itu menunjukkan bahwa kita tetap membaca dalam tasyahud assalamu alaika ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana kalau kita ziarah kubur kepada Nabi Muhammad SAW itu juga assalamu alaika ayyuhan nabi. Bahkan kalau kita ziarah kubur kepada umat Islam yang sudah meninggal, assalamualaikum ya ahlad diyar, assalamualaikum, walaupun dia mati kita sebut assalamualaikum karena mereka mendengar salam kita, dan Nabi Muhammad SAW mendengar salam kita. Man shalla alayya sallallahu alaihi asran. Barang siapa yang berselawat kepadaku, maka Allah akan berselawat kepadanya 10. Jadi tetap waktu hidup maupun waktu meninggal dunia tetap bacanya assalamu alaika ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Begitu juga ya di sini Allahumma sholli ala Muhammad, tetap ala Muhammad. Jangan kemudian kita mengatakan, wah ini enggak sopan, masa panggil Muhammad. Karena kalau begitu dalam Al-Quran pun disebutkan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar rahama'u bainahum. Nanti kita baca Sayyidina Muhammadun Rasulullah, nambah Al-Quran, dan tidak ada pun yang mengatakan seperti itu. Maka kalau itu ada dalam Al-Quran, dalam hadis, jangan ditambah, tetap apa adanya. Tidak berarti tidak sopan, karena memang begitulah Allah menyebut dalam Al-Quran. Ya, mim ba'dismuhu wa mubassiran bi rasulin mim ba'dismuhu Ahmad. Jangan ditambah mubassiran bi rasulin ya'ti mim ba'di Sayyidina Muhammad. Dengan dalih kita menghormati, tidak. Menghormati dan tidak menghormati itu ajarannya ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya. Jadi boleh memanggil nama Nabi. Yang penting kan hatinya. Kalau orang menyebut Sayyidina Muhammad, kalau hatinya tidak menghormati, sama aja. Itu kalau di dalam sholat dan di dalam Al-Quran, termasuk di dalam azan. Di dalam azan kita jangan menambah. Ya. Asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Ada Sayyidina Rasulullah. Memang di sini ada yang azan asyhadu anna sayyidina Muhammad Rasulullah, kan enggak ada. Jadi dalam azan tetap asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, enggak ada sayyidina. Begitu juga nanti bersyahadat la ilaha illallah terus sayyidina Muhammad Rasulullah, kacau nanti itu. Jadi ketika baca Al-Quran, ketika dalam sholat, ketika dalam azan, ya, ketika bersyahadat itu enggak usah pakai sayyidina. Adapun di luar sholat, adapun dalam ceramah, dalam kajian, dalam kehidupan sehari-hari yang memang tidak ada aturan bakunya, dibolehkan kita mengucapkan Sayyidina Muhammad. Ya, makanya saya ceramah ini, Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Rasulullah atau Rasulillah umpamanya, boleh ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, boleh, karena di luar sholat dan di luar Al-Quran boleh ditambah. Berikutnya ini kepada Nabi, kemudian kita pindah kepada sahabat. Kepada sahabat boleh kita mengucapkan Sayyidina, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
bersabda kepada orang-orang Ansor, maksudnya kepada pemimpin Ansor, namanya Mu'ad, Sa'ad bin Mu'ad, pemimpin Aus. Sa'ad bin Ubadah itu pemimpin Khazraj, Sa'ad bin Mu'ad pemimpin Aus, ya, pemimpin suku Aus dan Khazraj. Ketika beliau datang, Sa'ad bin Mu'ad datang, para sahabat mengatakan, kumu li sayyidikum, kumu li sayyidikum, berdirilah untuk menghormati tuan kalian, pemimpin kalian yang namanya Sa'ad bin Mu'ad atau Sayyid Sa'ad bin Mu'ad. Kumu li sayyidikum, berdirilah untuk menyambut pemimpinmu. Jadi boleh kita berdiri untuk menyambut pemimpin, untuk menyambut tokoh, ulama dan seterusnya, boleh. Karena Rasulullah SAW pernah memerintahkan sahabatnya untuk berdiri menyambut Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad ini adalah seorang sahabat yang meninggal dunia dalam perang Ahzab kena panahnya orang Yahudi, kena panahnya orang musyrik di pasukan Ahzab, kemudian meninggal dunia. Ketika meninggal dunia itulah ihtazza arsyur rahman, bergetar arsyur rahman, singgasana Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal singgasana Allah itu besar, makhluk yang paling bergetar, ada goyangan dikit, ya. Itu berarti hebat banget nih. Sa'ad bin Mu'ad ini sahabat yang diperhitungkan di langit. Sa'ad bin Mu'ad, pemimpin kaum Aus, pemimpin Ansor. Hadirin rahimakumullah, itu sayyid yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik di waktu sholat maupun di luar sholat, dan sayyid berhubungan dengan manusia biasa. Kemudian sayyid ini digunakan untuk istighfar. Sayyidul istighfar berarti pemimpinnya istighfar. Kalau kita astagfirullah, 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 itu kalah semuanya, kalah dengan ini. Istighfar yang paling hebat, paling manjur itu ini, kayak madu, ya, madu itu yang paling bagus, madu raja-raja. Pernah minum Pak Ismar madu raja-raja? Beli itu Pak, 1 kilo 2 juta, kecil Pak ya, kecil 2 juta 1 kilo. Nah, kalau ada madu 1 kilo 100.000 itu madu ecek-ecek. Wah murah Ustadz, ya murah, tapi nggak ngefek, kata para mahasiswa, nggak nendang. Madu 1 kilo 2 juta. Nah, itu nanti puasa nggak lapar-lapar itu, sampai 3 hari pun nggak lapar, ya, karena minum madu 1 kilo 2 juta. Itu madu raja-raja, madu yang diminum para raja. Kalau kita mengaku raja, beli itu madu. Nggak tahu belinya di mana. Katanya ada salah satu ustadz yang jualan, pernah nawarkan sama saya. Saya belum tertarik karena nggak punya uang 2 juta. Itu namanya sayyidu apa? Sayyidul asal. Nah, ada sayyidul istighfar, ada sayyidul asal. Rajanya madu, madu raja-raja, madu yang diminum para raja. Nah, sekarang kita bicara sayyidul istighfar, sayyidnya ya, istighfar, istighfar yang paling nendang, yang paling ngefek itu ya sayyidul istighfar ini. Yaitu bagaimana? Ayyaqulal abdu, seorang hamba mengatakan Allahumma anta rabbi. Ini sambil dihafal, sambil direnungi ya, karena panjang. Allahumma anta rabbi, ya Allah Engkau Tuhanku, penciptaku. Ingat, alhamdulillahi rabbil alamin. Tadi dalam surat Al-Ankabut ya, surat apa tadi? Al-Hajj atau Al-Ankabut tadi yang dibaca imam tadi. Faruq surat apa? Ankabut, akhir Al-Ankabut. Coba dibaca lagi tadi. Wala in sa'altahu. Belum? Udah hafal 30 juz kan? Nah, coba.
Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yakulunna Allah fa anna yufakun. Bener ya? Kurang. Coba diulangi. Kurang. Wasakhkhara samsa wal qamar, jangan korupsi lah. Wasakhkhara samsa wal qamarnya enggak ada. Ya, itu sama dengan di sini, Allahumma anta rabbi wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa sakhkhara samsa wal qamar la yakulunna Allah. Jika mereka ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi dan menundukkan matahari dan bulan, maka mereka akan mengatakan Allah. Allahumma anta rabbi. Itu makna alhamdulillahi rabbil alamin. Tauhid rububiyah. Kita mengaku bahwa Allah itu pencipta alam. Ini penting, Pak. Ya. Sebelum kita berdoa, hendaknya kita mengaku bahwa Allah itu Rabb kita. Allahumma anta rabbi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum berdoa, la ilaha illa anta. Tiada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. Ilah dengan Rabb berbeda. Kalau Rabb itu, ini tolong dihafal Pak ya, bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin, Rabb itu berarti kita mengaku Allah yang mencipta. Mencipta langit, mencipta bumi, menciptakan bulan, bintang, menurunkan hujan, menumbuhkan pohon-pohon, yang menciptakan manusia, ya, kemudian yang memberikan hidup, memberikan rezeki, itu semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu Rabbul alamin. Maka Allah itu maha terpuji, alhamdulillah, karena mencipta. Kalau enggak mencipta, enggak terpuji, maka enggak ada manusia yang terpuji semua kecuali Allah Subhanahu, karena kita enggak mencipta. Kita mencipta apa? Kita enggak mencipta apa-apa. Kita itu yang dicipta. Mengapa kita sombong? Mengapa kita ingin dipuji padahal kita enggak bisa apa-apa? Itulah ibadah. Alhamdulillah itu ibadah. Kita memuji. Nah, itu la ilaha illa anta. Jadi Allah itu mencipta, maka Allah dipuji, disembah. La ilaha illa anta, tiada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. Kalau dalam Al-Fatihah dibalik, alhamdu itu pujian kepada Allah. La ilaha illallah, kenapa? Rabbil alamin. Allah itu maha terpuji karena mencipta. Di sini dibalik, Engkau pencipta, maka Engkau terpuji. Engkau yang disembah. Jadi ilah itu menyembah, kita menyembah. Jadi kalau la ilaha illallah, kita menyembah hanya kepada Allah, sama dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Makanya kenapa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Karena alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Makanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu ada sebab dan akibat. Tidak boleh dibolak-balik. Itu tauhid di dalam surah Al-Fatihah, dan seluruh Al-Qur'an isinya itu. Seluruh Al-Qur'an isinya itu. Termasuk ini, Allahumma anta rabbi, berarti alhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illa anta khalaqtani. Engkau yang menciptaku, ya Allah. Engkau yang menciptakanku. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Makanya karena Engkau menciptaku, wa ana abduka, saya adalah hambamu. Ini penghambaan yang paling mutakhir, yang paling hebat adalah mengaku diri kita adalah hamba Allah. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz zalimin. Kalau kita mengaku sebagai hamba Allah, itu getarannya sangat hebat. Getarannya sangat hebat. Kadang-kadang kita ini kurang greget karena pengabdian kita kepada Allah masih setengah-setengah. Kepasrahan, ketundukan kita kepada Allah masih setengah-setengah. Kadang kita masih menggantungkan makhluk, ya, mengharap dari makhluk, ya kan mahasiswa, mengharap dari fulan, dari fulanah. Makanya kita kurang greget. Coba kalau kita hanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita enggak membutuhkan orang lain, ya, tidak meminta kepada orang lain.
tidak mengharap minimal kepada orang lain. Al khaufu war raja hanya untuk Allah. Kita hanya takut dan mengharap kepada Allah. Doa sebelum tidur, Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika. Ini keluar dalam ujian, doa sebelum tidur. Kemarin diuji kan? Pada lulus enggak? Berapa yang diuji Ustaz? Mana Ustaz Abdul Qawi? Berapa yang diuji? Nilainya berapa? Kemarin terbalik-balik itu. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika. Kepasrahan mutlak kepada Allah. Wa wajjahtu wajhi ilaika, saya hadapkan wajahku kepada Allah. Wa alja'tu dhahri ilaika, saya wa fawattu amri ilaika, saya serahkan urusanku kepada Allah. Wa alja'tu dhahri ilaika, saya sandarkan punggungku kepada Allah. Wa alja'tu dhahri ilaika rahbatan wa rahbatan ilaika, hanya takut kepadanya dan mengharap rahmatnya. La malja'a wala manja minka illa ilaika. Coba doa tidur ini para hadirin, ini dibaca hebat, nanti tidurnya nyenyak ya, itu dapat mimpi surga itu nanti ya, kalau benar-benar bacanya. Rahbatan wa rahbatan ilaika, la malja'a wala manja minka illa ilaika. Amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa nabiyyikal ladzi arsalta. Maka kalau mati dalam keadaan fitrah, masuk surga. Kenapa? Karena kalimat tauhid. Sama dengan Sayyidul Istighfar. Kalau kita membaca Sayyidul Istighfar, mati langsung masuk surga. Karena sama dengan kalimat tauhid. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, dan saya akan selalu menjaga janjimu, ahdika wa wa'dika, ancamanmu. Jadi ada yang mengatakan ahdun itu janji, wa'dun itu adalah wa'id. Wa'dun janji, wa'id itu adalah ancaman. Jadi kita ini mengaku bahwa janji Allah benar. Orang yang beriman akan masuk surga. Orang kafir akan masuk neraka. Dalam surat Al-Ankabut tadi, orang kafir akan masuk neraka. Itu harus yakin. Wa nashhadu annal jannata haq wa annan nar haq wa wa'tuka haq. Itu dalam doa istiftah, doa malam. Saya menyaksikan dan saya mengakui bahwa surga itu benar, neraka itu benar. Ya, janjimu benar. Innallaha la yukhliful mi'ad wa'dallah walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Janji Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jadi para hadirin rahimakumullah, wa'dun wa ahdun. Ya, ini jadi kalau saya ulangi, pertama doa Sayyidul Istighfar ini mengandung tauhid rububiyah. Yang kedua mengandung tauhid uluhiyah. Yang ketiga memenuhi dan membenarkan janji. Wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Aku berusaha memenuhi janji-janjiku kepadamu dan saya membenarkan janji-janjimu sekuat tenagaku. Kita lihat umpamanya dalam surat Al-A'raf 172. Ini surat favorit, surat andalan. Ya, kalau boleh menulis surat-surat pada bulan Ramadan jadi andalan, itu salah satunya ini surat 7 ayat 172. Sebelumnya surat 7 ayat 23. Ya, tentang doa Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kemudian itu soal istighfar ya, surat Al-Anfal ayat 23. Wa ma kana rabbuka wa ma kana rabbuka wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Pokoknya ada nomor 3-nya ya. Kemudian ayat surat 3 ayat 133. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Itu nomor 3 semuanya ya.
Kemudian sekarang ditambah surat Al-A'raf ayat 172. Ini ada 7-nya. 172. Isinya apa? Wa id akhadha rabbuka mim bani adama min duhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafin. Ini ayat bagus sekali, dalam buku-buku akidah dibahas secara panjang lebar. Tafsir satu ayat ini bisa satu buku ya. Yang artinya ingatlah ketika Tuhanmu mengambil sumpah ya. Tuhanmu mengambil sumpah dari Bani Adam. Kita ini Bani Adam pernah diambil sumpah. Itulah yang mananya wa'dun wa'adun. Kita ini pernah berjanji kepada Allah, pernah bersumpah, pernah membuat surat pernyataan. Mahasiswa ada yang pernah buat surat pernyataan enggak? Saya menyatakan tidak akan melanggar, tidak akan mengulangi perbuatan keluar komplek. Nanti kalau saya melanggar siap digundul, siap dikeluarkan, siap bayar denda. Kita juga pernah membuat surat pernyataan para hadirin. Kapan? Ketika kita masih dalam sulbi Bani Adam. Mana sulbi? Sulbi itu punggung. Sini. Makanya keturunan kita itu ada di punggung. Jagalah punggung kita. Disinilah nanti sumber keturunan kita, air mani dari sini. Bainis sulbi wat taraib, antara sulbinya laki-laki dan taraibnya perempuan. Taraib itu kata ahli tafsir dadanya perempuan. Antara sulbinya laki-laki itulah nanti keluar keturunan ya. Maka di sini disebutkan ingatlah ketika Tuhanmu mengambil sumpah dari anak Adam ketika mereka dalam sulbi. Jadi kita belum berbentuk manusia, masih berbentuk awang-awang, apa ya, bayang-bayang. Jadi dulu para hadirin rahimahullah ceritanya, ini cerita dikit ya supaya nggak ngantuk karena sudah mulai pada ngantuk. Sudah tanggal 14 itu semakin berat. Cerita dikit. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam, itu diusap punggung Nabi Adam. Ya, diusap 2 kali. Allah mengusapnya sekali, ditaruh sebelah kanan. Ini anak-anak Adam yang akan masuk surga sudah dihitung oleh Allah dan sudah ada jumlahnya. Ini ahli surga semuanya. Wala ubali, saya tidak ada urusan kata Allah. Di dalamnya ada nama siapa-siapa aja. Coba lihat daftar namanya. Ada nggak nama-nama bapak-bapak dan mahasiswa? Coba dilihat daftarnya. Ini ahli surga, nggak bisa diganggu gugat. Kemudian Allah mengusap punggung Nabi Adam yang kedua, ditaruh sebelah kiri. Ini ahli neraka. Wala ubali, tidak ada urusan ada namanya siapa juga nggak tahu di situ. Maksudnya nggak ada urusan di situ. Ada namanya siapa aja. Maka kita harus hati-hati. Apakah nama kita ada di bagian kedua yang ahli neraka? Na'udzubillah min dzalik. Ustadz, bagaimana tahunya? Bagaimana cara kita tahu? Kita nggak tahu. Kita nggak dijamin masuk surga para hadirin. Oleh karena itu kita ada kajian banyak jalan menuju surga supaya tahu jalan menuju surga. Tapi nggak usah khawatir karena ahli surga dan ahli neraka itu ada tandanya. Tanda ahli surga itu sholat subuh berjamaah di Masjid Al-Islam dan ikut kajian sampai sorok. Tidak apa-apa ngantuk-ngantuk dikit, yang penting ahli surga. Nah, misalnya gitu. Tanda, ini baru tanda ya, belum tentu. Kayak mendung, wah hujan, belum tentu. Jadi ada indikasi orang ini akan menjadi ahli surga. Indikasinya amalan perbuatan. Kan ada sebagian orang beramal selama hidupnya dengan amalan ahli surga. Maksudnya dalam hadis Arba'in Nawawiyah itu bahwa orang ini beramal dengan amalan ahli surga, tanda-tanda ahli surga. Sampai
antara dia dan surga ya, itu tinggal sejengkal. Tiba-tiba dia beramal dengan amalan ahli neraka, kemudian masuk neraka. Naudzubillah min dzalik. Selama hidupnya ahli surga, tapi di akhir hidupnya dia ahli neraka. Naudzubillah min dzalik. Ada itu, contoh-contohnya banyak. Kemudian ada sebagian orang yang selama hidupnya beramal dengan ahli neraka, sampai neraka dengan dia tinggal sejengkal. Tiba-tiba dia beramal dengan ahli surga, maka dia masuk surga. Dan banyak contoh-contohnya. Ya, selama hidupnya orang jahat, orang kafir, tapi sebelum sakaratul maut dia taubat. Seperti siapa? Seperti anak Yahudi yang diislamkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian meninggalnya husnul khatimah, seperti preman yang membunuh 99 orang, kemudian di akhir hidupnya dia membunuh 100 orang dan ketemu dengan salah seorang ustadz, ya, salah seorang alim, kemudian dia taubat, kemudian meninggal dunia dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu contohnya. Kalau contoh orang yang beramal ahli surga kemudian terakhirnya masuk ahli neraka adalah ulama Bani Israil yang sangat terkenal. Di akhir hidupnya dia berzina, dia membunuh, dan dia syirik, ya. Itu pada zaman sebelum Islam, pada zaman Bani Israil. Dan banyak sekali contoh-contoh. Jadi indikasi kita ini insya Allah ahli surga adalah amalan kita. Sampai sekarang masih di masjid, insya Allah ini ahli surga, ini ahli surga. Jadi itu para rahimakumullah. Makanya di sini disebutkan Allah Subhanahu wa taala mengusap Nabi Adam, setengahnya ahli surga, setengahnya ahli neraka. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengusap punggung Nabi Adam, diperlihatkan seluruh anak-anaknya. Di situ ada namanya Agung, ada namanya Agus, ada namanya Budi, ada namanya Chandra, ada namanya Dewi, ada namanya Samsul, ada namanya siapa namanya Fuad, macam-macam lah, sampai semua nama-nama ada di situ semuanya. Ada namanya Daud, Sulaiman, Musa, Isa alaihissalam. Tiba-tiba Nabi Adam tertarik, itu yang itu namanya siapa? Kata Nabi Adam sama malaikat, itu namanya siapa? Oh, itu namanya Daud. Namanya Nabi Daud. Umurnya berapa? Umurnya 60 tahun. Oh, dia tentukan umurnya. Kasihan cuma 60 tahun. Padahal Nabi Adam itu sudah ditakdirkan umurnya 1000 tahun. Nabi Adam itu umurnya 1000 tahun. Kata Nabi Adam, udahlah, kasihan, saya infakkan umur saya 40 tahun untuk dia. Nah, bisa, Anda nggak bisa coba. Kamu infakkan umurnya kepada teman kamu, nggak bisa. Nabi Adam bisa dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Diberi 40 tahun. Jadi akhirnya Nabi Daud jadi 100 tahun. Ketika sudah masa ajalnya Nabi Adam, malaikat datang. Mau apa malaikat? Mau nyabut nyawa kamu. Sudah habis waktunya. Kata Nabi Adam, belum, masih 40 tahun. Loh, kan sudah kamu berikan sama Nabi Daud, kamu lupa. Oh ya lupa ya. Akhirnya diambil nyawanya. Ini cerita, insya Allah benar, hadisnya sahih. Jadi Nabi Adam itu telah memberikan umurnya kepada Nabi Daud alaihissalam. Ya. Itu cerita-cerita. Itu ajalah ceritanya. Nanti kita sambung. Ya. Maksud saya bahwa Nabi Adam ini pernah diambil anak-anaknya dari punggungnya ketika beliau diciptakan pertama kali. Ya. Termasuk ketika Nabi Adam di surga, diciptakan di surga dengan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi langsung dewasa. Ya, satu-satunya manusia yang Allah ciptakan langsung dewasa itu Nabi Adam. Jadi tidak melalui proses kandungan, melahirkan, terus bedanya siapa? Terus disusui oleh siapa? Anda bayangkan enggak? Tidak ada yang manusia yang diciptakan seperti Nabi Adam.
Nabi Isa walaupun nggak punya bapak, inna mathala Isa indallah kamathali Adam, maksudnya nggak punya bapak. Tapi dalam kandungan Nabi Isa, Maryam ibunya Nabi Adam siapa? Makanya kalau orang Nasrani itu percaya sama Nabi Adam, kenapa nggak percaya sama Nabi Isa? Kalau Nabi Isa itu nggak punya bapak, kalau Adam itu kan nggak punya bapak dengan punya ibu, Anda percaya? Itu langsung berdiri sudah dewasa. Jadi Nabi Adam itu tidak pernah merasakan masa kecil, masa puber 1, puber 2, enggak, langsung dewasa. Kemudian habis itu Nabi Adam alaihissalam kesepian. Nah ini penting Pak ya, walaupun di surga tapi kalau nggak punya teman tetap aja nggak enak. Walaupun di al-Islam ya, dengan gedung-gedung yang tinggi ini kalau sendirian nggak enak juga. Makanya teman-teman yang nggak pulang ada 6 atau ada 5 itu ada temannya. Nabi Adam nggak punya teman, nggak betah di surga yang penuh dengan kenikmatan, nggak betah. Kayaknya gimana mau ngomong sama siapa, makan enak, mau cerita sama siapa. Makanya Allah SWT tahu kegelisahan Nabi Adam, kemudian beliau ditidurkan. Waktu tidur itu diambil tulang rusuknya, dan dari tulang rusuk itulah diciptakan Siti Hawa. Ketika bangun, ada temen nih cantik banget ini, akhirnya dinikahi. Menikahlah Nabi Adam dengan Siti Hawa. Jadi sakinah, mawaddah dan rahmah. Makanya mahasiswa walaupun kamu kaya raya, walaupun tinggal di surga, walaupun punya mobil banyak, walaupun pinternya selangit, otaknya pinter banget tapi nggak punya jodoh, bingung. Karena nggak ada yang diajak bicara. Ya, tidak ada sakinah, mawaddah dan rahmah. Nah, itu. Maka ketika ada istrinya Siti Hawa senang bahagia, cuma masalahnya dengan adanya istri itu kemudian digodain, kemudian itu ada buah khuldi dimakan, yuk dimakan yuk, nggak apa-apa kok. Akhirnya makan buah khuldi, turunlah semuanya. Jadi istri itu, perempuan itu bisa membawa berkah, tapi juga bisa membawa bala. Ya, dua-duanya. Makanya kalau solehah berkah, kalau nggak solehah bala. Dari cerita Nabi Adam alaihissalam, bukan berarti Siti Hawa nggak solehah, karena memang itu takdir Allah bahwa Siti Hawa dan Nabi Adam akan makan buah terlarang ya, dan akan turun ke bumi. Bisa aja Allah mentakdirkan ini akan bahagia di situ, punya anak keturunan di surga semuanya, nggak ada dunia, nggak ada al-Islam, nggak ada pengajian, bumi ini kosong. Akhirnya tujuan penciptaan nggak ada. Jadi hikmahnya Nabi Adam diturunkan, dan hikmahnya Nabi Adam berbuat salah adalah kita lahir dan kita ada, dan kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ya, rahimakumullah. Makanya ketika Nabi Musa mendebat Nabi Adam, gara-gara kamu loh kami jadi di dunia semuanya, gara-gara kamu, kata Nabi Musa. Karena kata Nabi Adam, kamu itu gimana sih? Itu kan sudah ditakdirkan Allah, masa kamu nyala-nyalakan saya terhadap takdir yang sudah ditentukan Allah semenjak 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Akhirnya Nabi Adam menang, Nabi Musa kalah. Ini berdebat dengan takdir. Sudahlah, yang berlalu biar berlalu, itu takdir. Jadi masa lalu bagian daripada takdir, nggak perlu disesalin, ya nggak perlu ditangisin. Usaplah air mata Anda, ganti dengan air, dengan keringat, untuk buka masa depan. Lupakan masa lalu, buka lembaran baru. Nah, begitu. Jadi orang itu, ada orang yang selalu trauma dengan masa lalu, nggak maju, lupakan semuanya. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ciri wali Allah itu tidak harus bisa terbang, tidak harus bisa berjalan di atas air, tidak harus. Ciri wali Allah itu tenang, tidak sedih dengan masa lalu, dan tidak takut dengan masa depan. Surat apa? Surat apa? Ini surat favorit. Ayat berapa? Yunus ayat 62. Yunus 62 dicatat para hadirin dan dihafal itu ayat-ayat seperti itu.
Kalau tentang Fir'aun, Yunus 92. Ya, tentang Fir'aun yang tenggelam kemudian diselamatkan oleh Allah. Ya. Al-yawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Itu Yunus 92. Kalau ini Yunus 62. Hadirin rahimakumullah, kita balik kepada Nabi Adam. Ingatlah ketika Tuhanmu mengambil sumpah dari anak-anak Nabi Adam yang dikeluarkan dari duhurnya, dari punggungnya, dikumpulkan di suatu tempat. Berarti berapa miliar? Sekarang itu 7 miliar, 5. Umat Islam hanya 2 miliar sekian. Berarti selama hidup manusia sampai hari kiamat kira-kira berapa miliar? Saya nggak tahu, mungkin 10 miliar, bisa 15 miliar, dikumpulkan jadi satu. Alastu birabbikum, wahai manusia, bukankah saya Tuhan kalian? Qalu bala, benar, engkau Tuhan kami. Bala syahidna antakulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin, supaya kalian jangan ngeles lagi pada hari kiamat. Loh, kenapa kamu nggak menyembahku? Saya begini, saya lupa, saya ngikutin nenek moyang kami. Enggak, kami sudah mengambil sumpah. Itu yang dimaksud dengan wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Saya ingat janjimu ya Allah, dan saya akan melaksanakan janjimu semampu saya. Gitu. Itu saya tulis istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Itu. Ya. Hadirin rahimakumullah. Yang keempat, a'udzubika min syarri ma shana'tu. A'udzubika min syarri ma shana'tu. Aku berlindung dari perbuatan jelek. Shana'tu, shana'tu sina'ah. Saya berlindung dari perbuatan jelek yang aku buat sendiri. Makanya dalam khutbah-khutbah itu disebut Allahumma inni a'udzubika min syururi anfusina wassayyiati a'malina. Artinya apa itu? Dan saya berlindung kepadamu ya Allah dari kejahatan diriku dan jeleknya amal perbuatanku. Jadi kadang-kadang itu jiwa kita ini la ammaratun bisu. Ya, itu dalam surat Yusuf. Inna nafsa wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu illa man rahima rabbi. Dalam surat Yusuf ayat 52 ya 53, karena ayat 55 itu tentang qala rabbi ja'alni ala khazainil ardi inni hafidun alim. Jadi 3 ayat sebelumnya ya. Sesungguhnya jiwa ini akan menyuruh kepada kejelekan. Itu jiwa yang lawamah ya. Maaf, jiwa yang amratun bisu. Jiwa ada 3. Jiwa yang mutmainnah, ya ayyuhatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Yang kedua, jiwa yang lawamah, la uqsimu bin nafsil lawamah. Yang ini adalah jiwa yang menyuruh kepada kejahatan. Wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la ammaratun bisu. Ya, oleh karena itu kita harus selalu berlindung dari bisikan jiwa. Ayat 53 Yusuf 53. Fa'amma man tagha wa atharal hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Itu juga surat Az-Zariyat, surat An-Nazi'at 37. Fa'amma man tagha wa atharal hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Itu jiwa yang selalu melampaui batas. Fa'amma man tagha. Baik. Adapun jiwa yang lawamah tadi, qiyamah 1-2, la uqsimu biyaumil qiyamah wala uqsimu bin nafsil lawam. Jadi mudah-mudahan jiwa kita para hadirin rahimakumullah, jiwa yang sudah naik tingkat dari ammaratun bisu ke jiwa yang lawamah. Mudah-mudahan kita jiwa kita lawamah. Lawamah itu menyesal dari terhadap kebaikan yang belum sempat dikerjakan. Ya Allah, 14 hari sudah berlalu. 14 hari sudah berlalu, saya belum khatam Al-Quran. Saya baru 5 juz, ya Allah. Gitu, itu menyesal. Itu masih bagus.
14 hari saya banyak bolong-bolong, 14 pertemuan saya ngantuk terus, menyesal. Saya akan perbaiki, saya akan perbaiki, begitu. Itu namanya jiwa yang menyesal ketika tertinggal dalam kebaikan. Termasuk jiwa yang menyesal ketika berbuat maksiat. Ya Allah, Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsiran. Saya kok berdosa terus ya. Saya kok melakukan maksiat terus ya. Itu namanya lawamah. Yang mencaci maki dirinya sendiri. Kemudian kalau sudah mantap, sudah istiqomah, baru naik jiwa apa? Mutmainnah. Nah, ini ada satu fikih dikit. Apakah benar ya ketika orang mati dimasukkan dalam kuburan, kemudian membaca surat apa? Fajr, Al-Fajr 27 sampai 30. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kan sering ya kita melihat orang dimasukkan kuburan kemudian didoakan, dibacakan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nah, ini koruptor. Kita itu kadang-kadang orang Islam Indonesia itu seringnya mengandalkan doa temennya, seringnya. Padahal dalam hidupnya dia berbuat seenaknya, berbuat jahat, berbuat maksiat. Paling nanti kalau dikubur saya akan didoakan. Kalau sholat saya akan dikatakan ini orangnya baik-baik, padahal orangnya nggak baik-baik. Kemudian dikuburkan dibaca ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila. Ini mutmainnah ya nggak bisa. Nafsul mutmainnah itu hidupnya harus penuh dengan kebaikan. Baru ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Bukan pas dikuburkan saja, nanti kembalinya kepada Allah, bukan pas dikuburkan. Makanya menguburkan sambil membaca ya ayyatuhan nafsul mutmainnah ini kurang pas, kecuali kepada orang yang memang baik, tidak sembarang orang. Kelima, ini nampaknya cuma satu ini, cuma satu jalan ini. Kelima masih ada ini. Abu ulaka binikmatika alayya. Coba saya ulangi semuanya, bapak-bapak hafal. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu ulaka binikmatika alayya. Saya mengakui akan nikmatmu yang engkau berikan kepadaku. Jadi pengakuan dosa dan pengakuan nikmat ini harus beriringan. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana faghfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimis shalah. Nah, itu doa khutbah Jumat. Jadi minta ampun kepada Allah, mengaku nikmat sangat banyak dan minta ampun. Surat Ibrahim ayat 34. Tolong ya ayat-ayat yang saya sampaikan dicatat. Nanti di rumah dihafal ayat-ayat favorit. Nanti kita coba susun ayat-ayat favorit ini dan kemudian jadi kurikulum. Jadi kurikulum mahasiswa tidak boleh lulus sampai diuji ayat-ayat favorit. Nomornya saja dulu 723 7172 3133 kemudian apa 823 seperti itulah kira-kira ya, termasuk ini Ibrahim 14 34 32 24. Nah, kayak gitu aja, tapi yang penting tahu tempatnya. Ibrahim 34 wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Jadi Allah itu memberikan nikmat sangat banyak sekali. Makanya surat Ibrahim dikatakan surat nikmat, surat syukur, karena Nabi Ibrahim itu syakiran li an'umih istabahu wa dahu ila siratim mustaqim. Akhir surat An-Nahl. Yang keenam terakhir, Abu ulaka
bidzanbi abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bidzanbi wa abu'u laka bidzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa. Terakhir baru mengakui kesalahan. Baru setelah itu faghfirli maghfiratan min indik innaka antal ghafurur rahim. Kita ulangi Pak Bapak sekalian. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mustata'tu abu'u laka bi ni'ma a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya abu'u bi dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Coba kita ulang 10 kali. Setiap pagi dan setiap sore. Ini kan bapak-bapak, ibu-ibu yang kepengen amalan-amalan yang mendatangkan rezeki, memudahkan urusan, itu salah satunya ini diulang berkali-kali. Kita harus apa? Harus yakin ini kayak pil. Ya, saya nyampaikan di mana di sini tempat lain ya. Ini pil Pak, pil resep dokter. Katanya kalau kita ke dokter, kamu sakit apa? Sakit pusing, sakit perut. Ini ada pil. Pil ini kamu minum sehari 3 kali. Ya, pagi, siang, malam. Baik Pak dokter. Yang ini kamu makan 3 kali 3. Setiap makan 3. Sami'na wa ata'na. Dokter nggak membantah dan dilaksanakan karena kepengen sembuh. Giliran diberi resep oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah, baca Sayyidul Istighfar pagi dan petang. Nanti dulu. Lebih percaya sama dokter daripada sama Allah. Padahal pil ini gratis. Maka nanti sampai rumah buat pil Sayyidul Istighfar sehari 2 kali, pil ayat kursi sehari 5 kali, benar kan kemarin kan? Pil doa sebelum tidur, dimakan sebelum tidur dan dimakan setelah tidur. Ada namanya pil suplemen good morning, bukan good morning aslinya power morning ya. Tapi saya rubah jadi good morning itu dimakan habis tidur. Nah, mahasiswa nggak punya kan? Nanti saya beri 1 lah. Nyoba pil good morning, selamat pagi. Nah, itu penting Pak ya. Suplemen, kemudian pil-pil seperti ini, obat kuat. Itu Sayyidul Istighfar, ayat kursi, doa sebelum tidur, itu obat supaya orang kuat. Seorang ulama namanya Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, kata Ibnu Qayyim dalam bukunya, beliau itu kalau habis subuh itu berzikir sampai suruk. Kadang-kadang kan muridnya Ibnu Qayyim nunggu gitu, kadang sampai jam 7 sampai jam 8 nggak kelar-kelar. Ibnu Taimiyah ngapain ini? Ibnu Qayyim mengatakan, "Mbak sudah ya Syekh, waktunya habis sejak tadi zikir terus." Kata Ibnu Taimiyah, "Wahai muridku Ibnu Qayyim, ini gizi pagiku, ini kekuatanku. Kalau saya tidak membaca zikir pagi, aku lemah, tidak punya kekuatan. Kayak makan pagi. Kalau mahasiswa nggak makan pagi, nggak kebagian nasi goreng sama kerupuk, lemes, ya kan? Lemes. Di kelas ngantuk. Kalau ngantuk, mesti nggak makan pagi. Kamu nggak makan pagi? Iya Ustadz, nggak kebagian. Jadi makan pagi itu wajib. Nah, sekarang dianalogikan zikir pagi itu wajib. Kalau nggak zikir pagi lemes. Kalau Ramadan ini kajian subuh sampai suruk wajib. Kalau enggak lemes, makanya pada lemes karena hari Akad kemarin libur. Nah, hari Akad kemarin libur kan? Pada lemes ini. Sehari aja libur lemes. Padahal mestinya kan 30 hari istiqomah. Nah, namanya gitu. Jadi pil apa namanya? Sayyidul Istighfar, pil ayat kursi. Pil apa lagi kemarin? La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz zalimin. Pak Zul nanya doa apa kemarin itu? Doa apa kemarin ditanya itu? Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, bukan doa. Surat Ar-Ra'd, surat ke-13 ayat 28, tulis masuk kurikulum itu. 13 dibaca 10 kali, sudah dipraktekkan.
Diperhatikan belum? Ini ada yang nanya, kenapa harus 10 kali Ustaz? Ya biarin aja, biar kuat. 10 kali pagi, siang, petang. 10 kali pagi, siang, petang. Ya, itu dilazimkan menurut kita sendiri, jangan suruh orang lain ya. Itu insya Allah kuat hidup kita. Begitu. Jadi ada amalan-amalan. Termasuk Sayyidul Istighfar ini. Barang siapa membaca Sayyidul Istighfar ba'da subuh, kemudian mati siang harinya, huwa min ahli al-jannah. Barang siapa membaca sore hari dan meninggal dunia pada malam harinya, huwa min ahli jannah. Syaratnya yakin. Di sini disebutkan mukinun biha. Ya, jadi disebutkan famata man qalaha minan nahari mukinan biha, yakin. Masih kita ada nggak yakin, Pak? Pernah dengar ya, seorang dokter membuat penelitian sama pasien yang fanatik sama dia, minta resep, nggak diberi resep, dimasukkan gandum atau apa ya, gandum atau bubuk atau apalah pokoknya, masukkan dalam pil, makan sehari 3 kali selama seminggu. Habis itu datang sudah sembuh, alhamdulillah sembuh, tertawa aja dia. Itu bukan pil Pak, itu gandum. Loh kok bisa sembuh? Karena Anda yakin. Anda yakin itu Pak, yakin dulu. Kok selama ini saya baca doa nggak manjur? Karena Anda nggak yakin. Yakin itu sebuah kekuatan yang luar biasa ya. Benar nggak Pak? Benar ya. Jadi yakin, maka yakinlah dengan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Yakinlah bahwa Sayyidul Istighfar itu bisa membuat kita husnul khatimah dan masuk surga. Insya Allah seluruh urusan kita akan dimudahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Amin ya Rabbal Alamin. Ini sama dengan apa? Sama dengan hadis mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Dalam Sayyidul Istighfar itu ada kalimat la ilaha illallah. Wallahu a'lam bishawab. Jalan ke-14 sudah selesai. Jalan ke-15 adalah haji mabrur. Karena masih lockdown, kita lewatin hajinya ini. Kalau sudah dibuka baru nanti kita bahas haji mabrur ya. Al-hajjul mabrur laisa lahu jaza illal jannah. Sudah selesai. Nanti kita langsung masuk ke 16 ya. Berjihad di jalan Allah. Karena berjihad di jalan Allah di Indonesia belum ada, kita lewatin sampai adanya jihad. Baru nanti jalan ke-17 biar cepat selesai Pak. Ada pertanyaan dari jamaah? Pak Zul nih, Lengganan ya. Dan ini mahasiswa siapa ya? Nggak ada yang Lengganan ya? Mahasiswa ini kurang pede. Ya, silakan. Boleh 10 kali. Tadi saya bilang sekali oke, 10 kali lebih mantap. Tinggal masalah kita banyak enggak? Kalau nggak ada masalah sekali. Kalau masalahnya banyak, utangnya numpuk 10 kali. Nah, tinggal 20 kali, tergantung sama kita. Ya boleh, nggak baca pun boleh. Oh, enggak ada bid'ah. Enggak ada bid'ah di sini. Bid'ah itu masuk neraka. Masuk kita membaca Sayyidul Istighfar masuk neraka. Begini loh. Bid'ah itu kalau kita mengadang-adakan atas nama Allah dan Rasulnya, itu bid'ah. Ya, kalau kita mengadakan atas nama sendiri enggak bid'ah. Saya tanya, kajian subuh ini ada enggak contoh dari Rasulullah SAW? Ada enggak? Kajian subuh pakai lampu ini disoting? Enggak ada deh, cari di hadis enggak ada. Bid'ah enggak? Enggak, karena kita enggak mengatakan itu loh ada hadis barang siapa yang kajian subuh disoting setiap hari masuk surga, enggak ada. Ini cuma istihad, masalah dunia, masalah teknis, bahwa mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis
ya itu baik. Barang siapa mansalaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Masuk di situ bahwa kita ini lagi berjalan menuju majelis taklim. Majelis taklimnya terserah, tidak diatur. Begitu juga doa. Doa itu enggak ada aturan bakunya. 3 kali itu idealnya 3 kali. Ya, ada hadisnya namanya 3 kali. Bukan berarti kalau 1 kali enggak boleh. Ini kan banyak yang bertanya zakat fitrah itu berapa? 2,5 kilo atau 3 kilo atau berapa? Saya bilang pilih yang paling banyak. Jadi kadang-kadang orang itu ada batasan. Kalau zakat fitrah 2,5 kilo. Oh 25 kilo aja enggak. Anda bayar 5 kilo juga enggak apa-apa. Itu batasan minimal. Jadi kalau membaca zikir 3 kali itu mungkin batasan yang idealnya. Tapi kalau nambah lebih baik. Tidak seperti sholat Pak. Kalau sholat subuh 2 rakaat, Anda nambah 3 rakaat supaya lebih kuat, nggak bisa. Kalau itu bid'ah, bukannya bid'ah, sesat. Jadi ada ajaran itu ada yang baku, tidak boleh ditambah, nggak dikurangi. Ada yang fleksibel. Sholat termasuk baku, adzan baku, nggak boleh ditambahin. Ya. Tapi kalau doa boleh ditambahin. Saya sering menyampaikan tentang doa berbuka. Itu banyak bid'ah itu Ustaz. Allahumma laka sumtu wa alaika aftartu. Enggak ada hadisnya. Yang ada hadisnya dhahabat dhama'u wabtalatin uruku wa thabatal ajru insyaallah. Itu hadisnya. Kalau ingin tambah Allahumma laka sumtu wa alaika aftartu boleh. Asal jangan mengklaim itu dari Rasulullah SAW. Ini dari saya sendiri. Coba kalau kita doanya, ya Allah mudahkan urusanku, ya Allah saya minta dibuatkan rumah baru, kan nggak ada itu dalam hadis. Boleh nggak doa seperti itu? Boleh. Ya Allah mudahkan anakku dalam perjalanan menuju pulang, karena ini banyak aturannya ini. Ya, itu boleh nggak? Boleh, nggak ada hadisnya. Jadi doa itu fleksibel, asal jangan menganggap itu dari Nabi. Yang bid'ah itu menganggap dirinya dari Nabi. Kalau menganggapnya bukan dari Nabi nggak apa-apa. Doa boleh pakai bahasa Indonesia, ya kan? Boleh pakai bahasa Inggris, boleh pakai bahasa Jawa, boleh pakai bahasa Bugis, bahasa Makassar boleh. Kalau nggak bisa bahasa Arab, intinya boleh dibaca Syahdul Isfar 10 kali juga boleh. Tidak dibaca pun boleh, nggak haram, nggak dosa. Tapi afdolnya memang dibaca. Itu ya Pak Zul ya. Udah ada paham ya? Mau baca berapa? Mau baca? Itu tergantung kekuatan. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Mau sekali juga nggak dosa, dapat pahala. Ya, kalau 2 kali 3 kali juga nggak berdosa insya Allah. Yang kedua apa? Berapa jam? Panjang. Dagang tahunan. Tahunan itu apa? Barang? Oh ya. Masya Allah. Berarti bagus enggak ngutang ya. Berarti ngikutin anjuran saya kemarin, jangan ngutang, dilaksanakan. Masya Allah. Katanya panjang. Saya cerita pas
menjelang Ramadan dia nggak mampu, nggak bisa bayar. Nggak bisa bayar. Oke. Alhamdulillah saya ada di kemudian yang lain. Ada kemudian yang lain. Masya Allah. Saya bisa belanja ke rumah. Tapi saya nggak bisa belanja di banyak. Nggak apa-apa. Singkat cerita. Tadi kan sudah singkat, disingkat lagi. Saya butuh belajar nilai yang besar. Dengan nilai yang cukup besar saya butuh duit belajar yang besar. Saya modal. Alhamdulillah saya dapat duit dengan nilai yang siap untuk belajar banyak itu sekitar 25 juta. Masya Allah. Tak lama kemudian teman yang ini datang lagi butuh uang lagi dengan nilai segitu dan ada keinginan untuk bantu lagi karena aku khawatir riba lagi. Cuma diberi jaminan ini, diberi jaminan mobil, jadi jaminan mobil. Katanya nggak punya uang kok memberikan mobil. Enggak, yang punya yang mau dagang ini dia punya motor. Yang ngutang ini. Loh kok ngutang punya mobil? BPKB-nya tergandeng. Dia mau digandengkan lagi ke orang lain tapi dengan bunga. Saya pikir kalau dia dosa saya kena juga. Jadi pikir saya gitu. Karena nggak tega saya pengen pinjam lagi. Orangnya ada di sini. Cuman Orangnya ada ikut di sini. Ikut ngaji di sini. Masya Allah. saya sebenarnya juga butuh mobil untuk biaya perawatan saya dan sudah siap dananya. Saya batalkan karena tadi pikir ini yang menyebut mobil ini pinjamin saya ingat kalau saya pinjam kalau punya saya pakai kalau saya pinjam uang dengan pinjaman saja jatuhnya riba. Nah, itu yang dipikir saya gimana cara solusinya agar saya bisa bantu dia dan saya butuh mobil gitu. Saya kasih gitu, saya nyewa lagi habis dan saya gitu. Ya bagus lah, udah singkat itu ya. Pertama masalah fikih, gade itu nggak boleh dipakai walaupun diizinkan oleh pemiliknya, oke? Karena ada seorang ustadz di sini juga, padahal ustadz dia itu terjebak di situ, mau beli rumah, dia belum beli rumah, kemudian oh ya dia lupa saya, pokoknya diberi mobilnya dipinjamkan, kemudian uang 100 juta kira-kira, lupa lah ya. Lah mobilnya dipakai, oh ya dia itu dipinjami 100 juta, mobil dia diambil dipakai sebagai sebagai jaminan, dipakai oleh dia. Saya bilang nggak boleh, itu riba. Jaminan itu nggak boleh dipakai. Kalau dipakai masuk dalam kategori kullu qardin jarra fi manfaatan fahuwa riba. Setiap pinjaman yang membawa manfaat bagi peminjamnya namanya riba. Antum meminjamkan tapi ngambil manfaat dari mobilnya tanpa nyewa, itu riba. Supaya nggak riba, Anda hitung nyewa. Jadi setiap harinya berapa dengan harga standar, nggak boleh gara-gara minjemin harganya turun ya, nggak boleh. Harus semuanya sewa di Jakarta satu mobil sehari 400.000 umpama, berarti Anda setiap hari bayar 400.000 ke dia karena pakai mobilnya itu. Kalau nggak punya uang nggak usah dipakai, taruh di rumah untuk jaminan. Nanti kalau nggak bisa bayar, baru Anda ambil mobil dia jadi milik Anda. Nah, namanya gadean itu kan jaminan, nggak boleh dipakai. Pertanyaan kedua lagi, bagaimana saya bisa bantu tapi juga bisa punya modal? Ya bantulah setengahnya, ya setengahnya Anda pakai modal, atau Anda punya uang yang banyak sehingga bisa membantu dan punya modal. Masalahnya adalah uangnya terbatas. Nah, itu saja manajemen keuangan menurut saya ya, manajemen keuangan. Jadi harus ada sisa uang yang dipakai untuk modal. Kemudian karena orangnya ada di sini ngomong nggak enak juga. Begini ya, maksud saya ini kok masuk surga ke keuang ya. Ini kan jalan masuk surga ya, tapi larinya ke keuangan.
Ya mudah-mudahan itu termasuk membantu teman, termasuk jalan menuju surga. Tapi nomor 30 belum nyampe ya, tapi sudah disampaikan nomor 30 memberikan kemudahan kepada orang yang mengalami kesulitan. Nah, ini ada hadisnya. Insya Allah akan diberikan surga, diganti surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu masalah akhirat. Sekarang masalah dunia. Dunia itu juga perlu manajemen. Termasuk yang utang dan habis perlu diteliti. Kenapa habis terus? Nah, kenapa minjem terus? Ya, kalau hadir di sini, makanya tolong harus hati-hati juga ketika berbisnis, ketika uangnya itu menggunakan pakai ilmu kira-kira lah. Ini kira-kira rugi ya jangan dikerjakan. Kalau kira-kira untung baru dikerjakan. Dan jangan terbiasa utang. Kalau terbiasa utang jadi kebiasaan, nanti begitu. Makanya mestinya awal bulan dibayar, enggak dibayar. Nah, nanti kemudian dia utang lagi, dibayar lagi. Apalagi minjem bank, minjem di Pegadaian dan sebagainya, terlilit utang. Lo nggak usah 10 juta, nggak usah 25 juta. Ada seorang ibu rumah tangga minjem di ojol. Tahu ojol nggak? Bukan odol loh. Ojol. Ojol itu apa ya? Pinjaman online. Nah, ini kalau masalah utang, masalah uang pada melek semua ini. Pinjaman online itu mudah banget. Cukup memberikan KTP, apalah nomor-nomor pribadinya, udah turun. Ceritanya begini, ya, pinjol itu ada ibu rumah tangga karena ibunya sakit, kan baik. Coba, tidak setiap ya kemauan baik itu mesti dikerjakan. Bagus inginnya, tapi caranya salah, bisa tersesat dan bisa menjadi bencana. Contohnya ibu rumah tangga ini, ibunya sakit kan bagus membantu ibunya, dia butuh uang 600, hanya dia dipinjam di pinjol sekitar 1 juta kalau nggak salah, yang turun 600. Artinya apa? Bahwa dipotong harganya pun 40%. Ya. 40% lebih sekitar itulah ya. Coba dia minjem 1 juta, bayarnya harus 1 juta. Tapi yang diberikan cuma 600. Jadi pinjam 600, bayarnya 1 juta. Coba bayangkan. Ada yang pinjam 500, turunnya cuma 350. 150 itu dipotong riba. Jadi nanti bayarnya 500. Habis itu dia nggak bisa bayar. Akhirnya minjem pinjol yang lain, begitu. Nggak bisa bayar lagi, pinjam pinjol yang lain, yang 600.000 jadi 10 juta. Dia dikejar-kejar. Dia seorang pegawai kalau nggak salah di satu kantor. Akhirnya apa? Dia dibully lewat WA, diancam mau dibunuh. Akhirnya kantor nggak nyaman dengan ibu ini, akhirnya dikeluarkan, dipecat dari kantor. Pokoknya pusing, dia stres dia, sampai putus asa. Akhirnya apa? Saking pusingnya dikejar-kejar oleh pinjol-pinjol ini. Akhirnya apa? Dia nyari baygon, nggak ketemu. Adanya minyak tanah. Diminumlah minyak tanah itu. Alhamdulillah nggak ada baygonnya. Ini dia pingsan, sakit, dibawa ke rumah sakit, nggak tahu mati atau belum. Tapi itu satu contoh bahwa kalau kita utang terlilit dengan uang riba, begitu akibatnya. Utang enak, tapi kembalikannya berat. Nah itu bagus tidak utang. Ya, jadi gini, saya berikan jalan keluar. Dalam Islam, kalau kita nggak punya modal, nggak usah minjem, tapi kerjasama, namanya mudharabah, bagi hasil. Anda nyari orang yang punya uang, tapi nggak minjem. Ada modalin saya.
40%, 60%. Saya 60, kamu 40. Saya kira banyak. Pak Ismar juga siap itu. Ya, berikan Pak Ismar 30 juta, tapi 50-50. Umpamanya. Itu cara Islam. Nggak minjem tuh, Pak. Tapi kita harus merelakan keuntungan sesuai dengan kesepakatan 40 atau 60. Minat. Oh, itu tergantung. Kalau percaya nggak usah pakai jaminan. Kalau percaya, kalau nggak percaya ya biasanya ada MUU-nya. Kalau begini, kalau biasanya kalau begitu diatur oleh orang yang punya uang. Kamu nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini, karena ini akan rugi. Kan uang dia. Anda nggak usah pakai modal, jalan. Bisa. Makanya yang penting itu kita pintar nyari kerjaan, nanti modal banyak. Ya modal banyak. Ada BMT. Al-Islam siap modalin. Al-Islam. Ini ada bendaharanya. Mau pinjam berapa? 50 juta ada. Kaya Al-Islam itu pesantren. Siap Ustaz Rahmat. Siap. Ya, saya umumkan sekalian ya, bahwa Al-Islam siap memodalin, bukan meminjemin. Tapi dengan rincian. Ya. Di data dulu Anda bisa bayar setiap hari apa, setiap hari apa, setiap hari apa, begitu ketat lah. Kalau bisa antum kalau minjemin sama orang harus begitu juga, namanya mendidik orang. Jadi boleh kita bantu, tapi harus didik juga. Kamu harus begini, setiap bulan, awal bulan harus begini, harus begitu. Artinya jangan memberikan kelonggaran sehingga membuat orang nggak bayar, jangan. Ya, jadi harus diberi syarat ketat supaya membantu dia bayar tepat waktu. Ada manajemen keuangan kapan-kapan lah ya. Nanti tahun depan ada Ramadan itu manajemen keuangan dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Ya umpamanya nanti ya, supaya anak-anak Al-Islam kaya-kaya ya. Nanti kita minta bantuan sama para ahli dalam manajemen keuangan. Ya. Nanti gantian, yang lain ada nggak? Yang lain ada nggak dulu? Silakan. Ya. Ini. Kamu bayar uang, budget bayar tentang kamu. Saya juga nyewa sesuai batasan kamu ini. Ya sudah, nanti kan itu detail kita bahas di luar kajian nanti 4 mata, oke? Carikan solusinya juga. Ya sekarang Pak Ismail nambahkan. Baik. Oh, dijual, tapi nanti dibeli. Tapi gini Pak, kalau kita sudah membeli, itu sudah jadi milik dia atau menjadi milik dia. Kalau sudah kita membeli sudah milik kita, nggak boleh kita batasin. Walaupun kemarin saya mendengar sebagian ulama membolehkan hal-hal seperti itu. Ini saya ditelepon dari salah seorang ustadz di pesantren di Jawa Timur. Ustadz, saya ini jadi fikih muamalat, ini jadi kajiannya. Tapi sebentar, ini penting ya. Ada seorang ustadz di salah satu pesantren di Jawa Timur. Nelpon, Ustadz, ini kami kepingin memberikan sama guru-guru perumahan, rumah kecil-kecilan. Ini saya kalau minjemin, jadi nggak kita pinjam, kita potong gajinya atau semacam itu, dengan perjanjian rumahnya nggak boleh dijual kepada orang lain, nah gitu. Saya bilang itu pertama, nggak boleh Anda membatasin. Kalau udah dijual kepada guru ini, boleh dijual kepada yang lain. Kalau dijual kepada orang lain nanti kacau pesantrennya kan. Banyak Al-Islam itu dibelikan kontrakan rumah nggak boleh
disuruh beli tapi nggak boleh dijual orang lain, itu kan maslahat. Saya ternyata membaca di sebagian fatwa, kalau kita membantu seseorang dengan syarat untuk maslahat pada orang tersebut dibolehkan. Artinya kalau kita maunya menjual kontrakan rumah di Al-Islam itu kepada yang kontrak, kamu beli, tapi syaratnya tidak boleh dijual kecuali kepada orang Al-Islam, itu dibolehkan. Jadi namanya menjual dengan syarat, mengikat, nah itu boleh. Itu nanti kita pelajari lebih lanjut. Itu cara-cara kita membantu orang lain. Nanti kita perdalam ya. Yang jelas, insya Allah banyak teman-teman kita, termasuk mahasiswa, termasuk jamaah di sini, mungkin punya kesulitan ekonomi, maka Al-Islam hadir untuk membantu. Ya, makanya kalau ada kesulitan nanti hubungi bendahara pesantren Al-Islam. Berapa juta ada, insya Allah ada, tinggal nyari nanti. Iya silakan. Seneng euforia. Iya. Mental. Makanya nggak boleh ya, matril ghani haramun, dalam hadis mengundur-undur membayar utang. Kadang-kadang mengatakan kan dia kaya, nggak perlu uang, nggak boleh haram, walaupun dia kaya Anda harus bayar, karena itu sudah komitmen kita. Maka harus pakai sistem jaminan juga boleh, bagus itu. Maka nanti kalau ada yang datang pinjam uang 50 juta harus ada jaminan, mobil atau sertifikat rumah umpamanya. Tapi insya Allah nggak ada riba bagi hasil, insya Allah. Nah, begitu para hadirin rahimakumullah. Itulah sistem Islam yang membuat kita masuk surga. Mudah-mudahan kita semuanya masuk surga. Amin ya robbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.